Artificial intelligence kini menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita, termasuk di dunia pendidikan. Di kampus, teknologi AI menimbulkan beragam tanggapan, baik dari mahasiswa maupun dosen. Ada yang memandang AI sebagai alat revolusioner yang mempermudah proses belajar mengajar. Namun tak sedikit pula yang khawatir dengan dampaknya terhadap kreativitas dan kejujuran akademik. Jadi, apa pendapat mereka sebenarnya? Bagaimana mahasiswa dan dosen menyikapi perubahan ini? Apakah AI akan menjadi bagian integral dari dunia pendidikan atau justru menciptakan tantangan baru yang harus diatasi bersama? Yang saya ketahui tentang AI itu AI ini artificial intelligence, itu teknologi yang diciptakan oleh manusia dan untuk membantu keberlangsungan, mempermudah keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. AI. Nah, AI atau artificial intelligence sebenarnya adalah teknologi yang digunakan untuk membantu dalam kehidupan manusia. Sebenarnya secara umum itu. Kenapa? Karena kalau secara khusus kan sudah banyak contoh AI dalam pendidikan, kesehatan, atau bahkan sederhana dalam kehidupan sehari-hari begitu. Jadi kalau apa yang diketahui tentang AI, ya yang secara umum saja untuk pengertiannya. Jadi menurut saya AI merupakan sebuah teknologi yang dikembangkan oleh manusia untuk membantu, bisa dibilang membantu manusia sendiri. Uh, AI ini kan teknologi yang semestinya itu membantu manusia untuk bisa mempermudah pekerjaan, mempermudah semua aktivitas mereka. AI adalah tools yang kita bisa gunakan untuk membantu pekerjaan sehari-hari kita, dan biasanya bisa diakses secara online. Ya, itu adalah sebuah mesin ataupun sebuah program dan sistem yang ibaratnya mereka AI itu mengganti peran manusia. Jadi kalau misalnya kalau kita artikan dari dia punya bahasa sendiri AI artificial intelligence. Jadi kalau kita artikan secara harafiah berarti itu kecerdasan manusia dan bagaimana kecerdasan manusia itu diakumulasikan ke dalam sebuah program dan sistem begitu. Jadi secara sederhana ya setiap hal yang mungkin bisa dilakukan oleh manusia, yang bisa dipikirkan, yang bisa dirumuskan oleh manusia, itu bisa kita peroleh dan bisa kita akses dalam sebuah sistem yang disebut AI yang sekarang kita sering gunakan itu. AI yang biasa saya gunakan itu ada ChatGPT, Perplexity, nah, mungkin itu saja. Oke. AI yang sering saya gunakan itu ada sebuah aplikasi. Jadi ini saya kurang tahu ini apakah kalian sudah pernah pakai Grammarly. Sudah pernah pakai? Belum ya? Oke. Nah, Grammarly ini sebenarnya satu aplikasi yang saya gunakan ketika saya menulis dalam bahasa Inggris gitu. Atau kalau ada analisis data, kemudian artikel jurnal dan lain-lain kalau dalam bahasa Inggris supaya membantu saya dalam memperbaiki grammar begitu, karena kadang-kadang karena itu bukan bahasa ibu jadi kita sering salah begitu ya. Nah itu salah satu contoh yang saya gunakan. Biasanya saya menggunakan beberapa AI untuk mengerjakan tugas. Ada ChatGPT, kemudian Black Box, dan juga Perplexity. Kalau sering ya tidak ada yang sering saya gunakan. Saya masih tetap manual sebagai orang tua, saya masih tetap pakai yang manual. Saya sehari-hari biasanya untuk email. Kalau untuk membalas email, karena kebanyakan sekarang korespondensinya dengan bahasa Inggris, dan saya termasuk orang yang sangat malas menulis email panjang-panjang. Jadi Gemini.google.ai itu adalah salah satu AI yang saya cukup sering gunakan untuk membalas email dalam bahasa Inggris. Kalau karena saya sebagai seorang mahasiswa paling sering saya menggunakan ChatGPT sih. Kalau untuk hal-hal yang lain ada banyak AI yang saya tahu, tetapi kalau untuk keseharian sih hanya baru ChatGPT. AI sangat membantu dalam proses penyelesaian tugas
terkhusus saya sangat sering menggunakan AI dalam membantu mengerjakan tugas. Jadi ketika tidak tahu mau harus jalan kemana ini tugas, saya selalu menggunakan AI untuk mendapat arahan. Oke. Dalam penyelesaian tugas sebenarnya em, tergantung ya digunakannya pada saat kapan. Kadang-kadang kan anak-anak cuma langsung pakai ChatGPT atau Gemini untuk mencari informasi. Padahal sebenarnya ada aturannya itu kalau untuk penulisan. Jadi tidak bisa langsung apa-apa cari di ChatGPT. Misalnya saya pernah dulu ada anak semester 1, dia menulis tentang komunikasi verbal apa. Pokoknya dia di pengantar ilmu komunikasi pakai Gemini. Kemudian bikin daftar pustakanya bingung akhirnya. Begitu. Jadi saya kira semua tergantung dari penggunaannya. Kalau penggunaannya keliru seperti itu, oke, mungkin bisa dipakai cari informasi, tapi untuk tugas penulisan makalah kan tidak bisa. Nah, mungkin itu jadinya seperti ini ya, berbalik ya, seperti bumerang. Tetapi kalau terkait dengan penulisan seperti saya tadi, nah itu bisa dipakai. Karena apa? Karena bisa membantu kalian agar menulis dengan lebih baik. Menurut saya AI cukup membantu, cuman ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan. AI ini dapat membuat mahasiswa itu menjadi malas. Misalnya ada tugas yang telah diberikan hari ini, mahasiswa tunda ke minggu depan baru mereka kerja, tunggu waktu mepet karena adanya AI. Saya rasa itu mengurangi bagaimana mahasiswa memanajemen waktu dengan baik. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang menggunakan AI dalam pengerjaan tugas itu mereka langsung menyalin dari ChatGPT dan langsung masukkan ke tugas. Saya rasa itu kurang produktif dan itu tidak ada nilai tambah dalam pengetahuan mereka sendiri. Tentu bisa ada banyak AI yang bisa dipakai untuk mempermudah. Itu misalnya mereka bisa buat animasi atau mungkin sebenarnya dosen-dosen juga bisa menggunakan itu untuk lebih mempermudah mereka menyusun materi perkuliahan. Juga sangat membantu mahasiswa untuk bisa mengerjakan tugas dan sebagainya. Oke, kalau untuk penyelesaian tugas yang saya notice ya, entah teman-teman mau mengakui atau tidak, yang saya lihat mahasiswa itu sering menggunakan AI untuk membuat PowerPoint untuk presentasi di kelas. Karena biasanya PPT yang dihasilkan oleh AI itu biasanya kelihatan. Entah karena watermarknya belum dihilangkan atau dari segi desainnya memang biasanya sedikit berbeda dengan apa kalau kita siapkan secara manual gitu. Dan untuk penyelesaian tugas juga saya notice beberapa anak-anak masih sering menggunakan AI untuk menulis tugas esai dan lain-lain gitu. Dalam kasus-kasus tertentu saya lihat bagus, artinya mungkin anak-anak terbiasa untuk mencari sumber yang berbeda-beda untuk membuat tugas gitu. Hanya sayangnya sering disalahgunakan gitu. Kan AI ini harusnya dia sebagai alat bantu, bukan menggantikan otak kita. Jadi kalau seandainya kita menggunakan AI, yang penting itu dijadikan acuan, bukan seolah-olah hasil kerja kita sendiri, itu sangat baik gitu. Hanya sering disalahartikan gitu. Kalau untuk PPT dibuat oleh AI, saya suportif gitu. Karena saya rasa bahwa kadang-kadang kita menghabiskan banyak waktu dengan membuat desain dan lain-lain, padahal esensi dari presentasi kita itu malah seringkali terlewatkan gitu atau dianggap kurang penting. Padahal dalam suatu presentasi itu desain atau tampilan gambar, foto dan video itu hanya tugasnya untuk mendukung atau mensupport gitu apa yang ingin kita sampaikan. Menurut saya memang AI punya peran yang cukup signifikan dalam membantu mahasiswa di hari-hari dewasa ini, karena kalau kita omong usianya kita saat ini, cenderung kita melakukan atau beraktivitas dengan kegiatan-kegiatan yang kita tuh cenderung multitasking, dan ketika kita ada dalam sebuah tuntutan untuk multitasking, biasanya AI ini menjadi salah satu solusi, menjadi salah satu sarana untuk membantu kita menyelesaikan masalah-masalah ataupun tugas-tugas yang sedang kita hadapi. Jadi dalam misalnya kita cari judul untuk penelitian, bisa kita cari referensi dari AI atau mencari banyak hal yang bisa kita explore dan yang bisa kita minta bantuan AI. Tetapi dalam konotasi dan konteks di sini adalah sebagai referensi, bukan serta-merta kita menduplikat atau kita mengambil semua atau mengeruk semua isi dari
AI tersebut kalau menurut saya. Penggunaan AI menurut saya tidak menurunkan kualitas pembelajaran, melainkan sangat membantu karena ketika sudah buntut dalam mengerjakan tugas, kita dapat menggunakan AI sebagai jalan keluar yang sangat-sangat bagus dan mempermudah. Ya, itu AI sangat membantu. Jadi kadang-kadang ketika hanya mengandalkan sesuatu yang cepat dan mudah, itu kan istilahnya AI-nya yang berpikir ya, bukan kita yang berpikir. Ketika hal itu terlalu sering digunakan dan bahkan justru anak-anak tidak lagi membaca buku, artikel jurnal, sehingga mereka sendiri seolah-olah pengetahuannya terbatas. Jadinya sebenarnya efeknya ini menurut saya mirip dengan ketika sebelum ada teknologi. Seolah-olah sumber bacanya terbatas, padahal bukan terbatas, dianya membatasi diri. Karena dia hanya mau untuk, oh ya sudah yang gampang saja, carilah di ChatGPT apa. Misalnya apa itu public relations, dia langsung cari di situ. Tetapi ketika dia baca buku, dia baca artikel jurnal, dan bahkan bisa secara nasional ataupun internasional, pada akhirnya yang diperoleh bukan hanya pengetahuan secara umum, tapi juga secara khusus. Gitu. Jadi saya kira bukan terkait kreativitas, tapi masalah ini, pengetahuan yang mendalam, pertama, kemudian itu berpengaruh pada ini cara kalian untuk membangun argumentasi. Kemudian yang ketiga, kalau dalam belajar itu ada yang namanya connecting the dots. Nah, bagaimana kalian bisa menghubungkan titik-titik ini? Titik dari misalnya konsep pengantar ilmu komunikasi, kemudian ke teori, kemudian nanti secara lebih khusus lagi. Nah, itu bagaimana cara kalian mengaitkan ini. Ketika hanya bergantung pada AI, maka saya kira ya akhirnya AI-nya yang pintar. Begitu, bukan mahasiswanya. Ya, menurut saya hal itu dapat terjadi karena seperti yang tadi saya bilang, mahasiswa mungkin akan kurang banyak baca buku, mereka lebih banyak menggunakan teknologi, dan juga karena hal ini sangat memudahkan mereka, jadi mereka rasa tidak perlu belajar lagi, cukup menggunakan teknologi dan salin tempel. Itu sangat bergantung pada mahasiswa gitu, atau siapapun penggunanya. Jadi yang namanya teknologi itu kan alat bantu. Kalau tujuan kita menggunakan teknologi adalah tujuan yang negatif, maka tentu saja dia akan mengganggu. Tapi kalau tujuannya adalah tujuan yang positif, tentu baik. Nah, kalau teman-teman tahu, misalnya teman-teman tahu kalau ada orang yang menjadi begitu tergantung dengan teknologi dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa tanpa teknologi, jadinya akan menjadi sesuatu yang buruk bagi mereka. Tergantung apakah AI ini membuat mahasiswa atau siapapun penggunanya itu menjadi tergantung dengan AI, itu adalah dampak yang buruk gitu. Tapi apabila dia menggunakannya sebagai sebuah fungsi alat bantu, maka AI akan sangat berguna. Tergantung ya, karena kalau dibilang kalau menurunkan kualitas pembelajaran tergantung penggunanya. Kalau penggunanya pasrah, artinya hanya sekedar oke, kasih masuk kata kuncinya, terus apapun yang dimunculkan oleh si AI, Anda hanya tinggal copy paste, terus taruh nama Anda di tugas Anda, kan juga tidak maksimal menurut saya. Karena tujuan dari Anda belajar di kelas, mahasiswa belajar di kelas adalah untuk memperoleh ilmu gitu. Jadi tidak bisa digantikan dengan AI. Apa yang Anda dapat di kelas dan apa yang Anda tulis di tugas juga tidak bisa digantikan dengan pikiran Anda gitu. Otak Anda yang sudah sangat luar biasa diciptakan oleh Tuhan gitu. Jadi kalau dibilang menurunkan kualitas, kalau seandainya kita hanya sekedar pasrah, ya at some point saya merasa bahwa mungkin seperti itu gitu. Padahal harusnya AI itu digunakan hanya sekedar referensi gitu. Anda mencari tahu tentang suatu hal, dijadikan referensi dasar, dan kemudian dikembangkan sendiri berdasarkan pemahaman Anda, pengalaman Anda gitu. Karena apa yang ditulis AI itu tidak bisa menggantikan human experience. Apa yang kita rasakan sebagai manusia, apa yang kita pikirkan sebagai manusia itu kan. Jadi itu hanya menjadi dasar awal bagi kita untuk mulai mengembangkan ide-ide yang ada berdasarkan pengalaman kita pribadi sebagai manusia. Ini bisa dianalisa dengan dua perspektif sebenarnya.
terkadang saya sepakat dengan penggunaan AI yang tadi saya jelaskan kalau itu membantu dalam satu dua situasi. Tetapi kalau untuk konteks apakah dia menurunkan kualitas dari mahasiswa dalam berpikir kritis, dalam penulisan esai dan segala macam, menurut saya cukup setuju. Karena cenderung mahasiswa kita itu menggunakan AI bukan sebagai alat terakhir ketika mereka menemui masalah, tetapi sebagai satu-satunya alat untuk menyelesaikan masalah. Itu yang maksud saya adalah ketika kita lagi mengerjakan esai, harusnya kita duluan merumuskan sesuatu di kepala kita. Kemudian ketika kita menemui stuck, bisa kita mencari solusi di AI begitu. Bukan berarti serta-merta kita semuanya itu dikerjakan oleh AI. Nah, itu yang tadi kalau untuk secara simpel saya menjawab bahwa kalau untuk menurunkan kualitas dari seorang mahasiswa mungkin iya. Karena ya itu tergantung balik lagi ke mahasiswa tersebut sih. Jadi ada dua perspektif yang harus kita lihat. Menurut saya sangat mendukung karena menggunakan AI tidak selamanya kita ikut lurus-lurus apa yang diberikan AI, tapi kita menyaring dulu. Jadi ketika kita mendapat suatu informasi, kita tidak langsung terima mentah-mentah, tetapi kita cari sumbernya, apakah data yang diberikan oleh AI itu benar atau tidak. Jadi menurut saya AI itu sangat efektif dan membantu produktivitas mahasiswa. Kalau integrasi AI mungkin kalau secara dari sudut pandang dosennya itu bisa mendukung ya. Kenapa? Karena ada banyak cara, ada banyak sumber untuk membuat pengajaran itu semakin menarik. Itu yang pertama. Kemudian bukan cuma aspek dari saya menyampaikan materi, tetapi juga dari teman-teman ketika ada presentasi misalnya, kemudian ketika ada project, ada tugas-tugas, nah itu sebenarnya bisa mendukung. Jadi saya kira kalau dari aspek mendukung ada, tapi dari aspek merugikan ya mungkin dari kaliannya. Ketika kalian tidak mampu untuk menetapkan kapan bisa pakai AI dan kapan tidak bisa pakai AI. Menurut saya kayaknya merugikan karena kebanyakan yang saya lihat teman-teman saya itu banyak yang menggunakan AI juga, dan kebanyakan mereka hanya berpatokan menggunakan teknologi daripada membaca buku. Jadi menurut saya penggunaan AI ini cukup merugikan. Mendukung, tergantung pada sistem yang kita atur, tergantung pada bagaimana pemahaman kita tentang AI itu. Gitu. Misalnya mahasiswa berlaku curang dengan menggunakan ChatGPT misalnya. Artinya bahwa gini, generasi mahasiswa sekarang itu tidak terlepas dari teknologi digital dan penggunaan AI. Itu tidak bisa memaksakan untuk mereka tidak menggunakan itu. Itu artinya juga dosen itu harusnya paham. Misalnya saya tidak menggunakan AI, tapi bukan berarti saya tidak paham tentang AI. Gitu. Saya masih percaya bahwa mungkin pekerjaan-pekerjaan lain bisa dilakukan dengan cara yang lebih manual. Gitu. Tapi kalau kemudian itu terintegrasi dalam sistem pendidikan, saya kira itu justru membantu. Tergantung kepada bagaimana kita mengelola itu untuk kepentingan perkembangan pendidikan. Menurut saya kalau dibilang mendukung, saya mendukung. Tapi asalkan kita tahu bagaimana menggunakannya dengan baik dan dengan maksimal dan juga dengan bertanggung jawab. Karena kadang-kadang AI ini sangat mudah untuk disalahgunakan gitu. Karena kita beruntung ya, kita hidup di Indonesia yang bahkan kita submit tugas saja tidak perlu pakai sistem gitu. Kalau di luar negeri semua tugas itu disubmit by system yang otomatis sudah ada program yang mendeteksi apakah tulisan tersebut diproduksi oleh manusia atau sebagian diproduksi oleh AI. Nah, sistem di Indonesia yang belum mumpuni untuk tugas pendeteksian hal-hal tersebut itu jangan dijadikan celah gitu, untuk kemudian pasrah terhadap apa yang AI tunjukkan atau buktikan pada kita gitu. Harusnya meskipun belum ada sistem pengawasan yang sangat tegas, kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri gitu, karena kuliah bukan hanya sekedar mendapatkan nilai. Kalau kita hanya orientasinya dalam kuliah untuk mendapatkan nilai, ya semua proses bisa kita legalkan. Semua proses itu kita anggap bukan sesuatu yang penting, sehingga yang penting hasilnya. Yang penting saya kuliah, saya dapat nilai A gitu. Tapi kan it's not the point. Poinnya teman-teman mahasiswa kuliah itu kan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nilai, tapi juga untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.
Nah, AI ini harusnya dipakai sebagai tools atau alat untuk mendukung, gitu. Bukan pengganti otak kalian di kelas. Gitu. Itu saja. Ya, bahwasannya semua tergantung bagaimana mahasiswa itu menggunakan sistem ini, menggunakan program ini. Apakah dia mau menggunakan sebagai satu-satunya cara atau satu-satunya jalan pertama dalam menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah tugas, sebuah persoalan dalam tugasnya, ataukah dia menggunakan AI ini ketika menemui sebuah kendala. Jadi karakter-karakter mahasiswa itu yang pasti beda-beda. Kalau saya pribadi menurut saya ini sebenarnya bisa jadi sebuah tantangan juga sebagai sebuah bumerang kembali untuk kita mahasiswa, di mana hari-hari gini kita terbiasa untuk menggunakan ChatGPT ataupun AI yang berseliweran di internet. Itu justru memang sebenarnya bisa dibilang mengurangi daya berpikir kita, mengurangi daya produktivitas kita, dan kalau bisa dibilang saya sepakat kalau saya pribadi, menurut saya itu sepakat untuk mengurangi kualitas diri saya. Penggunaan AI dalam pendidikan membawa dampak positif, seperti efisiensi dan personalisasi pembelajaran, namun juga berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran dan kreativitas jika tidak digunakan secara bijak. Integrasi AI harus dirancang strategis dengan regulasi yang memastikan AI mendukung, bukan menggantikan, proses belajar. Pendidikan tetap harus menekankan pengembangan intelektual, soft skills, dan karakter.